dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Dunia medis dan dunia sepak bola terjadi kejadian yang sangat memalukan. Seorang kondektur yang hanya dengan ijazah SMA memalsukan ijazah dokter berhasil bekerja selama 8 tahun di 9 klub liga bola, bahkan sebagai dokter resmi di timnas U16 dan U19. Ada juga dokter kandungan yang praktek selama 15 tahun memimpin rumah sakit. Apa yang terjadi dalam manajemen dunia sepak bola kita, dan dokter mana yang akan dipercaya oleh rakyat? Inilah Hot Room, tipu-tipu dokter palsu. Pemirsa, banyak penggila sepak bola dunia meyakini di balik performa apik sebuah tim sepak bola ada banyak faktor yang menyertainya, mulai kualitas kemampuan pemain, fisik yang dimilikinya, strategi sang pelatih, hingga peran tim medis dalam menjaga kebugaran pemain. Namun bagaimana kondisinya dengan di Indonesia sendiri? Mimpi timnas hingga klub Liga Indonesia meraih prestasi memang masih terus diraih. Namun perbuatan Elwizan Aminuddin, seorang dokter gadungan yang sempat melakukan penanganan medis kepada beberapa pemain, tampaknya menjadi noda hitam persepak bolaan nasional. Bagaimana tidak, aksi tipu-tipu yang dilakukan dokter palsu sudah berlangsung bertahun-tahun. Mirisnya, praktik medis abal-abal sang dokter justru tidak hanya merambah di beberapa klub liga saja, namun sudah terjadi di timnas Indonesia. Beruntung setelah buron 2 tahun, pihak kepolisian berhasil mengamankan Elwizan Aminuddin. Kalau belum, akan makin banyak pemain Indonesia yang tidak bisa bertanding lantaran salah penanganan medis dari dokter gadungan. Seperti biasa, kesuksesan Hotman dalam setiap berdebat dan di sidang pengadilan karena white coffee, kopi luwak kesayangan Hotman. Inilah yang selalu membuat susunan saraf saya dan emosinya selalu terkontrol. Kopi luwak, white coffee, number 1 di Indonesia. Aduh, mantap banget. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini. Oke, inilah daftar klub di mana, aduh kencang banget sih, profil dokter. Inilah dokter kita yang mantan kondektur, ya, mantan kondektur berhasil menjadi klub gadungan, dokter gadungan di 9 klub bola ya, dengan gaji sampai 25 juta, bekerja sebagai dokter resmi 8 tahun, 8 tahun, ya, hanya dengan bermodalkan internet. Dia berhasil mencetak, mengedit ijazah dokter dan juga mengandalkan Google untuk membuat resep-resep medis. Ya, bahkan dia pernah jadi dokter resmi di timnas U16 dan U19. Pemuda ganteng yang mantan kondektur jadi dokter resmi dari Liga Bola Indonesia. Silakan terus. Ya. Penjual toko kelontong, ya, tentu tidak mempunyai surat tanda pendaftaran. Kemudian ada lagi dokter kandungan, ya, dokter kandungan ini bekerja sebagai dokter kandungan hampir 15 tahun, ya, bahkan pernah memimpin rumah sakit, ya, dokter kandungan yang juga ijazahnya cuma nggak sampai SMA, ya, sama juga dia mengedit dari Google data-data medis. Ya, lanjut. Dia belajar tentang cara merawat dan cara medisnya itu dari internet. Ya, sekarang sudah divonis penjara 3,5 tahun, divonis pengadilan. Ya,
Oke. Silakan aja, silakan lanjut. Oke. Inilah klub Liga Bola di mana kondektur menjadi dokter resmi. Tadi dulu pelan-pelan. Sriwijaya FC, FS Tira, Kalteng Putra, tim medis Timnas Indonesia U16 dan U19 dokternya kondektur. Ya. PSS Sleman, inilah korban terakhir. PSS Sleman, ya. Dan itulah yang mau saya tanyakan kepada rekan saya yang ganteng ini, Gusti Randa, yang adalah presiden dari PSS Sleman. Ya. Di mana kejadian ini terbongkar. Apa yang terjadi saat itu? Jadi ini kita mulai agak sedikit mundur ya. Ya. Pada Februari tahun 2020, ya. Sleman ini promosi dari Liga 2 ke Liga 1. Ya. Tentu kita harus membentuk sebuah tim, tim Liga 1 plus dengan ofisialnya. Ya. Karena itu menjadi syarat dari PSSI selaku federasi dan juga dari PT Liga Indonesia Baru. Ya. Kita bentuklah tim, khususnya pemain dan pelatih yang semuanya berlisensi, pasti. Oke. Ya, nah sekarang ofisialnya ada dokter, ada manajer, ya. Ya. Nah kalau dokter dan manajer ini nggak punya lisensi, nggak ada lisensi dari football family-nya, nggak ada. Oke. Nah pada waktu kita ingin membentuk, tentu kita berdasarkan referensi. Ya. Tadi kalau kita lihat ini referensinya, banyak ada banget. klub-klub yang klub-klub papan atas gitu. Sementara kita nih baru promosi. Pertama, kan. Dan harganya juga agak miring-miring nih gajinya nih. Saat itu tuh masih di angka 15-an lah. Seorang dokter. Nah, 15 per bulan. Nah, begitu kita promosi kena Covid masalahnya. Covid. Ya. Liga berhenti. Liga berhenti. Tapi kan karena kita sudah kontrak ya kita harus tetap bayar kan. Kondektur dapat gaji terus. Iya dong. Nah, sehingga nggak berpikir lah ada macam-macam. Nah ketika pada tahun 2021 kita ini ada liga tapi sistemnya sistem bubble. Sistem bubble tuh semua numpuk di Solo main satu stadion main di sana untuk mencegah penyebaran COVID kan. Nah mulai nih banyak nih pemain-pemain yang cedera. Nah pemain cedera ini biasanya bukan dokter nanganin tapi dirujuk rumah sakit. Dirujuk rumah sakit. Loh, artinya kok kita juga jadi double cost kan? Nah, terus kalau misalnya pemain itu sedikit melemah disuntik vitamin. Begitu habis disuntik vitamin malah nggak enak badannya. Yang suntik ini si kondektur. Si kondektur. Malah nggak enak. Ya mungkin karena teman-teman berpikir efek dari vitamin. Nah, gitu. Nah, di ujung bulan-bulan November itu masih sistem bubble, kayaknya udah terendus ya, udah mulai terkuak nih kayaknya. Dia minta izin pulang, izin pulang. Nah sementara kita masih main terus kan, dipanggil nggak pulang-pulang nih. Wah baru kita berpikir ini jangan-jangan nih yang udah mulai rame gosipnya benar. Kita telusuri dari PSS Sleman, kita tanyakan ke universitas yang di sana, yang di Aceh, yang di Aceh itu. Ternyata memang nggak ada namanya. Barulah kita bikin LP di Polres Sleman. Ada nggak kejadian khas gitu loh yang lucu gitu waktu dia mengobati gitu loh? Kalau lucu nggak ada, tapi efeknya sampai sekarang ada. Yaitu ada 3 pemain kita sampai hari ini itu akibat dari penanganan yang salah. Satu ada namanya Sadam, ya, pemain kita Sadam sampai hari ini tidak fit. Ada Rizky Eka yang akhirnya sudah berhenti juga dari Sleman, udah nggak bisa bermain. Salah penanganan. Salah penanganan. Kita tanya dulu kepada Bapak Kapolres Sleman, yaitu Bapak Kombes Ardi. Apa perkembangan terakhir atas penyidikan dan dia selama 2 tahun buron dan sekarang sudah bagaimana proses hukumnya? Silakan Pak. Gini Bang, jadi dari informasi yang kita dapatkan dari hasil penyidikan, untuk saat ini yang bersangkutan memang sudah mengakui segala perbuatannya. Dan saat ini juga yang bersangkutan mulai menceritakan hal ihwal awal bagaimana dia berpura-pura menjadi dokter pada saat di berbagai klub sepak bola. Jadi benar sekali yang dikatakan tadi oleh Bang Gusti Randa. Semua treatment yang dia berikan itu berdasarkan pengalamannya dia pada waktu kecil. Jadi kalau dia waktu kecil sakit
misalkan masuk angin gitu, seingatnya dikasih obat apa oleh ibunya, ya itu yang dia berikan. Kemudian manakala dia kebingungan, tidak mempunyai pengalaman empiris, ya dia googling. Dan itulah kira-kira hasil yang kita dapatkan dari hasil penyidikan pada saat ini. Dan mereka juga yang bersangkutan juga mengakui bahwa praktek ini telah berlangsung cukup lama. Begitu, Bang. Pasal berapa dituduhkan kepada dia? Pemalsuan atau apa? Iya, untuk sementara ini yang basic kita gunakan KUHP di 263 untuk pemalsuan surat-surat dan pasal 38 penipuan. Tetapi itu juga akan kita kembangkan ke Undang-Undang Kesehatan 17/2023, yaitu tanpa hak untuk seolah-olah dia berperan sebagai tenaga medis. Dan sekarang gitu, masih status tahanan ya, walaupun sempat DPO 2 tahun gitu. Ya, sekarang status tahanan. Kemarin juga ada keluarga yang berusaha untuk mengajukan penangguhan penahanan, tetapi dari penyidik sudah bersikukuh tidak akan memberikan penangguhan penahanan terhadap yang bersangkutan karena historinya memang sudah melakukan melarikan diri selama 2 tahun, Bang. Sempat juga yang bersangkutan ganti identitas. Itu yang kemudian mempersulit kami. Kami juga sempat kejar ke Palembang, ke Lampung, dan kebetulan juga ini prosesnya juga peran serta masyarakat, karena DPO-DPO yang masih ada saat ini kita gencarkan melalui media sosial dan ada yang merespon pada saat itu. Ada seorang warga masyarakat di daerah Bogor yang menginformasikan kepada kita dan kita langsung kirim tim ke Jakarta dan betul yang bersangkutan ada di lokasi. Terima kasih Pak Kompes, kita istirahat dulu, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Mantan kondektur berhasil sebagai dokter gadungan di 9 klub bola Indonesia. Arya Sinulinga, Eksekutif Komite PSSI. Kok kalian nggak becus banget sih hanya untuk rekrut dokter aja nggak bisa? Siapa yang salah nih? Proses perekrutan gimana nih? Jadi gini Bang, setelah kasus Sleman ini, tahun 2021, berikutnya tahun 2022, PSSI-nya bikin aturan Bang. Ya, yaitu? Jadi harus punya sertifikat. Jadi sertifikasi pertama dari Konsil Kedokteran. Oke. Itu untuk dokter. Kemudian surat praktek dokter. Ya. Itu dari Pemda lah. Ya. Kemudian kalau lihat fisioterapi sekarang udah dari surat konsilnya tenaga kesehatan. Oke. Dan surat prakteknya dari Pemda. Kenapa nggak dari dulu begitu? Nah abang tanya, aku juga baru setahun Bang. Jadi ya kita anggap bahwa kita nggak mau nyalahin yang lalu lah Bang. Pokoknya intinya adalah setelah itu ada perbaikan dibuat dan sekarang makin ketat. Jadi semua sekarang makin ketat dan semua benar kata Bang Gusti Randa, kalau di ini Bang, di kita aturannya bahkan pelatih punya sertifikasi. Jadi sampai level sekian baru boleh. Pemain juga begitu, semua punya. Jadi semua ada sertifikasinya. Ini dokter ketinggalan dulu mungkin. Mungkin. Jadi setelah kejadian Sleman, akhirnya dia buat perubahan. Jadi sejak kompetisi 2022 itu sudah mulai perbaikan. Inilah perbaikan yang kedua ini tahun ini. Jadi ya sekarang sih kita harap nggak ada lagi lah Bang gitu. Nggak ada lagi. Oke, dari IDI, Pak Adip Kumaydi, bagaimana mengecek untuk meyakinkan bahwa dokter itu dokter benaran gitu loh? Ya, jadi ini beberapa kasus yang memang menjadi concern bagi kami ya. Sebelumnya kemarin Dr. Susanto yang kemudian dokter kandungan 15 tahun jadi sempat menjadi dokter umum, terus kemudian di Kutai Kartanegara sebagai penyakit dalam, di Kandangan sebagai dokter kandungan, sempat ditahan 2 tahun, masih bisa diterima lagi menjadi dokter. Ini memang menjadi satu hal yang menurut saya controlling itu dari institusi yang pertama, yang kemudian yang kedua controlling juga dari organisasi profesi. Jadi inilah perannya organisasi profesi, termasuk tadi
pada saat kemudian ada hal-hal yang kemudian ingin kita tanyakan, betul nggak ini? Karena sekarang era digitalisasi, Bang. Kalau udah era digitalisasi, semua bisa copy paste, kemudian dirubah fotonya aja bisa. Dan itu proses itu dilakukan oleh 2 orang ini. Dan ini yang kemudian jadi sangat penting, kami sampaikan kepada masyarakat, kalau untuk kita bicara ijazah, kita bisa cek ke pddikti.kemdikbud.go.id. Kemudian kalau kita bicara STR, kita bisa ke kki.go.id. Kemudian ke ID, Bapak betul dia dokter anggota idonline.org. Jadi ini sekarang sudah kita launch supaya masyarakat juga bisa mengkontrol. Apa ID tidak aktif gitu loh, mensuruh semua rumah sakit? Ya kita tidak punya perangkat ke sana. Cuman beberapa kasus ada pernah di Bekasi dan di Depok yang mengkontrol itu karena teman-teman kita tahu, oh ini ternyata bukan dokter. Setelah kita mau telusur, mau kita sidak, itu udah kabur gitu. Beberapa kasus kita mendapatkan juga seperti itu. Jadi atau seperti praktek dokter di Singapura kalau kita lihat ya. Dia punya kamar praktek itu semua ijazahnya ada dia punya dinding tempat praktek. Kenapa nggak diwajibkan itu surat registrasi itu dibuat di tembok dia punya? Jadi kalau dia ada di fasilitas kesehatan, Bang, itu sudah ada aturan. Jadi rumah sakit, klinik mereka punya aturan. Dan sekarang dengan adanya proses akreditasi, sebagian yang tadi itu, beberapa kasus tadi itu tertangkap karena pada saat proses akreditasi, reakreditasi, dari situ kemudian muncul, oh dia nggak punya STR, oh ternyata STR-nya palsu, oh ijazah palsu, akhirnya beberapa ketahuan. Kasus yang Dr. Susanto itu dia ketahuannya setelah proses akreditasi. Dan inilah pentingnya untuk proses itu memang ada beberapa dokter yang mencantumkan, Bang. Bahkan semua sertifikatnya dicantumkan di kamar prakteknya ada juga. Gitu. Tapi itu sebagai bukti bahwa controlling itu betul bahwa dia itu seorang dokter. Dan menurut saya ini menjadi sangat penting. Dan makasih Bang Hotman angkat ini karena kami sangat konsen. Jangan sampai yang dirugikan siapa? Masyarakat nanti. Pasien ini pemain bola, bayangkan sekarang dia seharusnya bisa karirnya itu sampai umur 40, umur 30 udah mati karir. Gara-gara apa? Kesalahan di dalam penyalahgunaan, di awal, penata laksanaan di awal itu loh. Begitu. Oke, sekarang Pak Kes Budi Handoyo pengamat persepak bola. Ini apa yang terjadi sehingga gegabah begini timnas PSSI ini? Ya, pertama, sampai kondektur jadi dokter 8 tahun. Betul tadi yang seperti dikatakan Dokter Adib, controlling ya. Check and rechecknya saya melihat tidak ada. Jadi klub nih menelan mentah-mentah gitu, Bang. Terima aja, lihat kurikulum vitae-nya mentereng, dokter, tapi tidak melakukan check and recheck. Padahal di club licensing itu yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC, dan PSSI juga ada, itu sudah jelas. Dan sebenarnya untuk medis ini cukup sederhana. Jadi cukup klub itu harus punya dokter, tapi dia harus terdaftar di organisasi profesi kedokteran. Dalam hal ini kalau Indonesia ya ID. Nah setelah itu klub wajib melaporkan si dokter ini kepada penyelenggara kompetisi, dalam hal ini PT LIB. PT LIB yang nanti meneruskan kepada PSSI ini di tempatnya Bang Arya Sinulinga. Sebenarnya simpel aja gitu. Tidak ada peraturan khusus, misalnya dokter ini harus spesialis olahraga. Tidak ada. Jadi cukup cuma dokter, dia terdaftar di ID kalau di Indonesia, kemudian dilaporkan ke penyelenggara liga. Itu aja sebenarnya. Apa memang kalau praktek di rumah sakit itu dia tidak wajib dia punya kasih license ke pimpinan rumah sakit kalau sampai ada dokter kandungan puluhan tahun bisa palsu? Jadi ada proses yang mungkin pada saat itu ada proses digitalisasi. Jadi pendaftaran lewat digital itulah yang kemudian menjadi potensi sebenarnya. Untuk kemudian pemalsuan-pemalsuan ini. Jadi saya kira ini menjadi perhatian sebenarnya. Dan cross check secara fisik itu harus tetap dilakukan. Dan itulah kemudian kenapa kita penting ada namanya rekomendasi. Yang tahu tentang dokter ya dokter. Siapa yang tahu tentang dokter ya di organisasinya, di ID kan. Dan ini adalah satu hal yang seperti yang disampaikan Mas Kesit tadi, menjadi sangat penting melibatkan organisasi profesi. Dan bagi kami dulu Mas Arya pernah membuat satu pelatihan khusus untuk dokter yang ada di klub. Bersama PSSI itu mungkin 5-6 tahun yang lalu. Dan itu menjadi satu bagian bahwa license tadi. Sehingga kita semua kontrol. Jadi PSSI mengkontrol semua dokter-dokter yang ada di klub supaya oh betul itu dia dokter dan yang penting dokter sesuai dengan kompetensinya. Nah, kalau bicara tidak spesialis tapi dia tahu tentang olahraga. Di samping ijazah palsu juga kemungkinan besar waktu ujian pun nyontek. Itu gimana? Kejadian begitu di rumah sakit di daerah. Nah, kalau dia sudah punya STR, Bang, punya kemudian sertifikat kompetensi, punya surat izin praktek, saya kira itu menjadi. Emang dites untuk menerbitkan surat itu emang ini melakukan tes enggak kan? Proses tesnya ada di dalam saat pendidikan. Di saat pendidikannya itulah dia nyogok dosen. Seperti biasa di universitas kita kan.
Enggak selalu, enggak Bang. Kalau kita udah proses ujian kompetensi, ada namanya UKMPPD. Itu prosesnya sangat sulit Bang. Bahkan ada sekarang yang ada sampai nggak lulus ujian berapa kali. Karena itu proses yang memang kualifikasinya kita tujukan untuk supaya jangan sampai proses pendidikan dokter memproduksi dokter yang akan bisa merugikan masyarakat. Itu controllingnya di situ. Gimana nih Pak Asmi? Kok pengamat hukum? Saya sih melihat perbuatan ini kan ada dua, ada kesalahan, ada kelalaian. Oleh? Apakah manajemen. Kementerian Olahraga, apakah manajemen? Ya. Mereka teledor, tidak menerapkan ekstra hati-hati, gitu loh. Apapun itu, gitu loh. Hukum itu ngelihat kalau dolus, dia sengaja. Anda harusnya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Inilah yang di dalam hukum Anda harus dijatuhkan juga dan dimintai pertanggungjawaban. Sewaktu Anda jadi pemimpin, Anda recheck dong. Ada prosedurnya dan segala macam, gitu loh. Sewaktu tidak, patut diduga, jangan-jangan ada sesuatu ini. Saya gaji 25 juta, jangan-jangan ada masuk kantong yang lain, Bang Hotman. Yang juga harus dilihat gitu loh. Ada konsekuensi apa? Jangan, karena di dalam penipuan itu bukan hanya menguntungkan diri dia saja, tapi ada orang lain tidak dengan tipu-tipu itu gitu loh. Di sini apakah lebih tepat pemalsuan dan undang-undang kesehatan pidananya atau gimana? Kalau kita mengacu kepada lex spesialis, pasti karena undang-undang kesehatan juga mengatur untuk itu. Karena orang yang mengaku-ngaku menggunakan itu juga diancam dengan 5 tahun. Tapi di dalam titik ini juga ada penipuan dan ada pemalsuan. Karena dia memalsukan. Terjadilah konkursus. Konkursus menyatakan begini pasal 63. Apabila terjadi dua perbuatan maka diambil sanksi yang paling tinggi. Antara penipuan dengan pemalsuan maka itu sanksi pidana yang tertinggi adalah 263 5 tahun. Oh jadi nggak bisa triple, nggak bisa double gitu? Kalau saya kepengennya bisa Bang Hotman, karena itu tadi dicicil aja. 8 klub, lokusnya berbeda, tempusnya berbeda, ini biar orang dikapok 5 tahun. Jadi kalau seseorang melakukan perbuatan, bisa dikenakan 3 undang-undang yang berbeda, maka menurut teori dipilih salah satu undang-undang yang paling tinggi sanksinya, begitu? Begitu. Dan ada tadi lex spesialis. Kalau di mana nih akhirnya harus muncul dalam dakwaan atau dalam berita acara penyidikan. Dia memang mengkerucutnya bagaimana waktu gelar perkara itu teman-teman memilih mana pasalnya. Oh begitu. Apalagi di Sleman berarti kan bicara dalam kejadian rentang waktu yang terjadi di Sleman. Kecuali 8 tadi di macam-macam tadi itu ada klub-klub yang tadi itu buka LP masing-masing. Jadi dalam kasus ini paling tepat pemalsuan, penipuan atau undang-undang kesehatan? Pemalsuan. Pemalsuan? Iya. Kenapa? Karena lebih tinggi ancamannya? Lebih tinggi ancamannya. Dan sifatnya, karena sifatnya dia udah membuat, terus dia mempergunakan, Bang Hotman. Terima kasih. Kondektur 8 tahun sebagai dokter palsu di 9 klub bola Indonesia. Suatu prestasi yang luar biasa. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Seperti biasa berpuluh-puluh tahun, semakin stres Hotman Paris berdebat, white coffee, kopi luwak adalah satu andalan saya, membuat saraf saya tetap terkontrol. Aduh, enak banget ini. Pak Kombes Ardi, Kapolres Sleman. Halo Pak. Halo Pak. Halo Bang. Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang Anda amati, apakah memang si kondektur ini orangnya jenius atau memang ada kelainan? Kok bisa mengelabui 9 klub bola termasuk timnas PSSI? Yang kedua, apakah Bapak menerapkan sekaligus 2 pasal yaitu pemalsuan dan juga undang-undang kesehatan sehingga agar bisa 10 tahun nanti ancaman hukumannya? Terima kasih. Silakan. Ya. Dari hasil pemeriksaan kita dan berinteraksi dengan tersangka selama ini memang rasa percaya dirinya itu begitu tinggi ya Bang. Jadi dia dengan sangat confidence menjelaskan hal-hal yang telah dia perbuat. Barangkali itu juga yang menjadikan teman-teman di klub-klub sepak bola itu yakin. Karena juga yang bersangkutan memang selama ini belum pernah mungkin menangani hal-hal yang cukup rumit begitu ya. Atau mungkin Bang Gusti Randa nanti bisa menambahkan
untuk yang berakibat sampai dengan saat ini atas kesalahan treatment yang dia perbuat. Jadi itu mungkin yang menjadi alasan kenapa dia kemudian bisa tetap bertahan dalam tipu-tipunya itu, Bang. Kemudian yang kedua, Bang, saya sepakat tadi, kita juga yang pertama tentunya yang pasal utama akan kita terapkan yang paling tinggi ancaman hukumannya itu di pasal 263 untuk pemalsuannya. Tetapi kita juga akan mencoba dengan penerapan pasal lain dan kita split supaya ini bisa menimbulkan efek jera yang maksimal kepada tersangka. Gitu, Bang, kira-kira. Karena ini kan dua perbuatan berbeda, satu pemalsuan, satu lagi praktek dokter tanpa izin. Jadi bisa dituduhkan dua pasal menurut saya sih. Iya, Bang. Nanti coba kita akan gelarkan, Bang. Dan yang pasti juga nanti kalau ada teman-teman lain selain Sleman, PSS Sleman yang merasa dirugikan, ya dengan senang hati kita tunggu laporannya. Supaya nanti biar jelas satu perkara kita jalankan lagi dengan Undang-Undang Kesehatan. Terima kasih kepada Bapak Juswanto Ardi, Kapolresta Sleman, Bapak Kombes. Terima kasih. Sekarang Pak Gusti Randa, bisa nggak ceritakan kejadian lucu, ya? Si kondektur ini mengobati suatu kecelakaan. Ada nggak kejadian lucu? Coba bisa ceritakan nggak? Nggak, kalau gini, kalau dia lucu sih nggak ada. Lucu sih nggak ada. Apa dong? Jadi apa dong? Yang ada adalah salah penanganan saja. Ya itu gimana? Coba. Nah ya, tadi saya katakan, ketika ada penyuntikan vitamin misalnya. Disuntik vitamin? Suntik vitamin. Atau dikasih betadin atau apa? Enggak, ya suntik vitamin, pemain merasa kok malah nggak enak ya. Tapi kan orang kita kan merasa, oh ini mungkin proses dalam tubuhnya gitu. Nah, saya mau mundur sedikit nih, Bang. Jadi gini nih, kalau tadi ditanya banyak nggak sih kejadian-kejadian fatal dalam pertandingan sepak bola di Indonesia? Itu relatif sedikit. Kenapa? Ya pertama memang pertandingan kurang kuat dorongannya. Bukan. Kita ini punya Liga 1 ada 18 klub. Liga 2 ada sekitar 24 klub. Liga 3 800 klub. Pertanyaannya, apakah semua klub itu punya dokter? Jawabannya? Belum tentu. Yang punya dokter tuh hanya mungkin Liga 1 dan Liga 2. Oke, yang kejadian itu loh yang katanya mau dioperasi atau sehingga pemain-pemain kita kadang-kadang kalau misal dia dapat cedera, dia daripada nanti saya sakit, dia berobat sendiri tuh, Bang. Mengoperasi dengkulnya sendiri, keninya sendiri. Ya, karena dia merasa begini, apa iya klub mau nanganin itu? Oh begitu. Ya kan, dalam perjanjiannya tuh kadang-kadang nggak sampai ke situ, Bang, perjanjiannya. Nah sehingga si dokter-dokter ini jarang sekali menangani sesuatu hal yang sifatnya kompleks gitu. Oh begitu. Nah, jarang tuh. Sehingga dia terlepas dari testingnya. Dari testingnya. Jadi nggak ada yang lucu. Nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu. Nah makanya ketika pemain kita, salah satu pemain kita, dia bilang, oh ini kena ACL, nggak perlu dioperasi. Nggak sembuh-sembuh dianya kan. Nah begitu ini orang kabur, udah kabur, barulah dia operasi. Nah karena udah terlambat ya sampai hari ini performanya tidak bagus. Begitu. Nah jadi intinya memang menurut saya klub-klub kita ini memang harus lebih ketat lagi. Tadi saya setuju PSSI sudah membuat sebuah regulasi, diperketat, tapi juga jangan di Liga 1 saja. Ada Liga 1, ada Liga 2, bahkan ada Liga 3. Liga 3 ini 800 klub nih. Nah sekarang tersedia nggak dokter yang punya kekhususan di bidang olahraga. Olahraganya khususnya sepak bola. Kebetulan nih Bang, saya juga sekjen PGSI. Persatuan Gulat seluruh Indonesia. Jadi semua cabur hari ini harus punya dokter, tim medis. Kalau nggak di-approval oleh Kemenpora sebagai susunan pengurus. Nah tim medis itu satu cabur. Nah sekarang anggota KONI itu ada berapa cabur? Nah jadi memang dibutuhkan Pak Idi yang namanya dokter spesialis olahraga lebih subspesialis lagi tentang olahraganya masing-masing. Itu pertanyaannya kepada Idi nih. Kemarin juga dalam debat capres itu salah satu katanya kurang dokter. Ya, jadi pertama memang secara keseluruhan memang kurang dokter Indonesia. Dan yang kedua ada nggak dokter spesialis olahraga? Ya, jadi saya nggak membahas kekurangan dokternya, Bang. Nanti kita akan masuk ke debat capres lagi. Gitu. Saya cuma membahas bahwa kalau bicara tentang kekhususan spesialis kedokteran olahraga, jujur kalau ke arah spesialisnya kita kurang. Karena sentra pendidikannya baru satu. Ya, itu gimana? Di UI saja.
Nah ini yang kemudian pada saat kemudian kita bicara kekhususan, nanti ada yang namanya pelatihan khusus yang bisa kita berikan kepada dokter umum dengan kewenangan tambahan, mungkin dengan spesifikasi tadi. Spesifikasi olahraga untuk bola, spesifikasi olahraga untuk, karena memang ada karakter berbeda-beda. Potensi. Karena pasiennya kurang sehingga nggak tertarik dari dokter olahraga atau gimana? Karena hampir tadi Bang Mustilanda nyampaikan bahwa pada saat kemudian bicara terkait dengan masalah tadi, ini kasus bola saja Bang. Kami pernah berdiskusi dengan dokter di PSSI. Kami pernah buat pelatihan. Sebagian besar kasus cedera olahraga di bola larinya ke, mohon maaf, alternatif. Saya nggak bilang alternatif. Cimandi Bang. Dukun. Sehingga itu sangat mempengaruhi performance itu. Ada satu atlet nasional, ya Bang Boas Salosa. Beliau ditangani dengan baik. Pernah cedera ACL juga beliau, ditangani dengan baik, akhirnya dia bisa performanya baik lagi, bahkan bisa menjadi top skor gitu loh. Nah inilah yang menjadi penting, kita punya potensi atlet bagus, tapi pada saat kemudian regulasi, kemudian penguatan terkait dengan masalah kesehatan tidak diperkuat, bahkan saya juga mau tanya, apakah semua atlet yang sekarang ada di klub bola atau klub yang lain, atau gula dan sebagainya, sudah masuk BPJS Kesehatan nggak? Itu penting. Bapak yang jawab. Itu harus ada. Karena nanti resiko pada dia sakit, maka negara punya kepentingan untuk bisa menjaga kesehatannya tadi. Karena ini harus performanya harus ditingkatkan. Dan buat kami Bang, IDIK kita siap untuk berkolaborasi dengan semua klub yang ada di seluruh Indonesia. Kita siap untuk membantu teman-teman di klub untuk dokternya minimal sampai kemudian dia mendapatkan fasilitas pelayanan, menyediakan dokter yang sesuai dengan kompetensinya dan betul-betul dia dokter, bukan dokter gadungan. Menurut Bapak, masih banyak nggak jumlah dokter gadungan di luar sana? Kalau yang sekarang Bang, jujur potensi untuk itu akan semakin besar. Kenapa potensi besar? Kenapa? Karena regulasi sekarang hanya melihat pada aspek registrasi dan sekarang eranya digitalisasi ya Bang. Dan itu bisa dipalsukan? Betul. Jadi kenapa perlu ada satu rekomendasi yang, mohon maaf sekarang rekomendasi organisasi profesi sudah hilang di dalam undang-undang. Nah ini yang saya kira menjadi penguatan kembali bahwa potensi permasalahan ini akan bisa menjadi besar sehingga kami minta bahwa regulasi, minimal regulasi di daerah, regulasi di PSSI, di KONI, bahwa keterlibatan organisasi profesi ini menjadi sangat penting untuk apa? Controlling tadi. Controlling tadi itu. Supaya jangan sampai nanti atlet kita mendapatkan dokter-dokter, bukan hanya kondektor, mungkin profesi yang lain bisa aja jadi dokter. Apalagi kalau sudah kepercayaan dirinya tinggi, pakai baju putih, dianggap dokter juga. Pengacara yang tidak laku nanti jadi dokter nanti ya. Gimana nih Pak Arya? Ada duit nggak PSSI untuk begituan? Gini Bang, kalau sekarang sih timnas kayaknya kalau dibohongi lagi dokter seperti itu udah susah. Kenapa? Karena sekarang di PSSI peralatan kesehatannya, cek kesehatannya sangat complicated. Jadi kalau bukan dokter dia, udah nggak mungkin. Dia pasti bingung sama alat-alatnya, dia udah bingung. Mau dipakai apa ini? Tapi jaminan kesehatan nggak ada ya? Sebentar dulu Bang, yang itu loh. Artinya dari sisi kita cari dokter pasti udah nggak mungkin lagi dibohongi kayak dulu lah, nggak bisa. Karena peralatan kita sangat lengkap saat ini. Karena kita kemarin baru menyelenggarakan PA Dunia. Jadi standar alat kesehatan kita di PSSI sudah sangat levelnya untuk PA Dunia. Itu di pusat atau di mana? Di PSSI. Itu satu. Nah yang kedua Bang, tadi soal kesehatan, kita sekarang ini udah wajib semua klub Liga 1, Liga 2 itu wajib untuk BPJS. Udah nggak bisa lagi, karena gaji mereka kan tinggi-tinggi Bang. UMP aja sekarang udah wajib pakai BPJS, apalagi pemain bola. Pemain bola ini kalau untuk Liga 2 itu sama Liga 1 udah nggak ada lagi UMP Bang. Udah mahal-mahal gajinya, jadi nggak mungkin mereka nggak punya BPJS. Jadi untuk keamanan dari pemain sih udah aman lah untuk ini. Tapi memang saya sepakat bahwa nanti kita PSSI juga, karena mereka kan submit semua Bang secara secara digital juga ke PSSI. PSSI akan wajib untuk mengecek ke konsil kedokteran apakah ini benar nggak dia terdata sebagai dokter. Jadi regulator seperti kami pun PSSI itu nggak boleh berhenti hanya sekedar terima administrasi, sampai harus cek ke sana gitu. Terima kasih, kita istirahat lagi membahas kondektur 8 tahun jadi dokter gadungan di 9 klub di Indonesia. Hanya di Indonesia itu terjadi. Dipersembahkan oleh
Ketemu lagi di Hot Room. Connect bisa 8 tahun sebagai dokter resmi di 9 liga bola di Indonesia. Kondektur, betapa parahnya Indonesia ini. Pak Asmi sebagai kesimpulan terakhir silakan, ahli hukum kita. Menurut saya kita sudah punya undang-undang olahraga. Ya. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga harus ditarik bertanggung jawab. Ya. Jadi dari situ Kementerian Olahraga harus bikin, Bang Hotman. Kalau Mahkamah Agung itu juga bikinkan peraturan Mahkamah Agung. Seharusnya ini Kementerian Olahraga masuk. Ada peraturan yang dibuat sehingga diturunkan ke PSSI terus ke klub-klubnya tadi gitu loh. Secara khusus, secara teknis ya seperti yang tadi disampaikan oleh teman ID, menurut saya ini ditanya dokternya dari mana keanggotaannya. Misalnya kota ini, ya itu ditanya ID cabangnya. Ini terdaftar atau tidak, validasi lagi gitu loh. Karena dokter lah yang tahu teman-teman sekitar di situ. Ini dia praktek atau tidak segala macam, jangan lagi hanya upload tanpa validasi gitu loh. Ini yang memang harus kita dorong ke depan. Sekali lagi, kejadian-kejadian ini menyangkut nyawa, kerugian dan tidak ada kompromi, maka mau tidak mau hukumlah yang harus dijalankan. Terima kasih, Pak Gusti. Apa ya saran Anda untuk mencegah jangan terulang lagi seperti ini? Yang pertama terima kasih dulu buat Pak Kapolres dan Pak Kasat Reskrim dari Sleman. Yang kedua saya punya saran begini, Federasi PSSI dan operator PT Liga Indonesia Baru bersama klub duduk bareng deh, bareng. Tadi kan ada upaya bahwa semuanya akan terlisensi. Jadi terlisensi itu adalah mereka yang berhak duduk di bench, di pinggir lapangan. Yang tidak berlisensi tidak boleh duduk. Bahkan kayak kemarin itu udah kena kartu merah masih boleh duduk. Sampai Raja Nenggolan itu ngamuk-ngamuk tuh. Begitu ya. Nah, jadi duduk bareng. Kita bikin regulasi seperti ini, lisensinya seperti ini. Itu kewenangan siapa tuh? Sebetulnya kalau untuk kewenangan itu dari regulator, itu PSSI. PSSI, operatornya PT Liga Indonesia Baru. Sehingga klub juga nggak seperti sekarang ini, klub tiba-tiba kena tipu gitu kan, ya kan, udah kadang-kadang klub kena tipu, kita juga nanti dimarahin, lu sih bego, gitu-gituin. Bahkan kita kalau tidak memakai dokter kena komdis, komisi disiplin, bayar lagi klub. Jadi klub ini sebetulnya jadi kena terus. Nah, jadi sarannya seperti itu. Duduk bareng, jadi cari regulatornya perlu dibenahi. Regulator, operator, dan klub membentuk suatu regulasi yang benar-benar fix. Gitu. Thank you. Pak Kesit Budi Handoyo, pengamat persepak bolaan. Apa saran saudara? Jangan ada lagi kondektur jadi dokter gadungan. Saya kira yang paling penting adalah kita harus lebih aware, Bang ya. Sepak bola ini olahraga keras. Dokter itu di tim sepak bola, di klub sepak bola bukan hanya bertugas untuk memastikan bahwa para pemain itu berada dalam kondisi sehat, tapi juga ada tugas yang lebih penting, Bang, menjaga agar para pemain juga jangan sampai kemudian terlibat doping. Ini gara-gara doping juga karir bisa hancur, Bang. Jadi tugas medis, tugas dokter di sebuah klub sepak bola itu bukan hanya sebatas memperhatikan para pemain mana yang sehat, mana yang harus beristirahat, kan seperti itu. Tapi juga masalah doping ini harus menjadi perhatian. Ini sesuatu yang menurut saya sangat penting, harus diperhatikan. Kejadian sudah kita lihat bersama. Ternyata sepak bola bisa ditembus oleh dokter palsu. Oleh kondektur. Terima kasih. Pak Kapolres, apa saran dari Bapak agar hal seperti ini tidak terulang? Mungkin ada saran dari penyidik nih, dari aparat hukum, Pak Ardi? Tentunya tujuan penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera ini akan kita wujudkan secara maksimal, Bang. Jadi kita sudah akan pastikan bahwa pasal yang paling mantap, yang paling lama dikenakan adalah pasal 263. Ini, Bang, nanti kalau ada yang merasa keberatan dengan perbuatan tersangka ini bisa melapor kembali dengan LP yang baru. Tentunya juga bisa kita gunakan sebagai entry point untuk menggunakan pasal di Undang-Undang Kesehatan. Jadi saya setuju kalau dari pihak kami tentunya dalam aspek penegakan hukum harus bisa menemukan efek jera supaya tidak terulang kejadian serupa di kemudian hari. Demikian, Bang. Terima kasih Bapak Kapolres Sleman Kombes Yuswanto Ardi. Sekarang kepada regulator Arya Sinulinga dari PSSI. Gimana ini? Kok Anda bisa dibohongin sama kondektur, dokter kondektur 8 tahun lagi? Ya itu dulu lah, Bang. Sekarang udah gak lagi lah. Jadi sekarang udah ini, Bang. Sekarang kita juga bikin sertifikasi. Jadi di samping tadi itu ada juga sertifikasi dari PSSI. Sehingga kita sekarang udah punya database juga mana dokter yang udah tersertifikasi karena sudah pernah ikut kemarin di 2022, 23 dan sekarang 23, 24. Jadi
ini dokternya sudah semakin ini. Dan saya sepakat sama Abang bahwa memang kita butuh dokter yang fokus kesehatan. Karena ini Bang besar banget sebenarnya kebutuhannya. Jadi kebutuhan dokter, jadi ini Bang nggak ada urusan sama kampanye. Tapi memang benar bahwa kita butuh dokter juga di bidang kesehatan, khususnya untuk olahraga. Oke, Pak Idi, Ketua Umum PBID, Pak Kumaidi. Sampai tahun ini masyarakat Indonesia masih berbondong-bondong cari dokter ke mana, ke Singapura sama apa satu lagi? Penang. Ke Penang. Emang kalian dokter Indonesia nggak bisa apa sih? Bang, komponen di dalam pelayanan itu ada aspek terkait dengan pelayanan dan ada aspek terkait dengan pembiayaan. Saya harus katakan bahwa pembiayaan kesehatan di Indonesia itu tinggi. Apa salah satu faktornya? Karena pajak kita mulai dari bahan baku obat, mulai dari pajak produksi, mulai dari pajak distribusi, termasuk pajak penghasilan, itulah yang kemudian juga menjadi komponen menaikkan pembiayaan kesehatan. Sehingga kalau lebih mahal di sini daripada di luar. Jadi kalau saya mencoba mengkomparasi, saya pernah diskusi dengan Malaysian Health Tourism Council bahwa kenapa di Malaysia itu murah, tax free Bang, untuk pasien yang berasal dari luar Malaysia. Tax free. Yes. Dan ini itu seperti kebijakan kita Kemalangan, pajak hiburan 40%. Mana di negara apa ini pajak hiburan 40-75% dari gross lagi dari kotor. Korban pertama. Jadi kebijakan regulasi itu dari negara Bang. Jadi kalau mamanya ini salah satu komponen ini, itu salah satu faktor yang bisa mengurangi pembiayaan. Iya. Jadi menurut Bapak salah satu faktor pajak juga sehingga lebih murah kayak ke Malaysia begitu? Betul. Jadi kalau di Malaysia Bang, obat lebih murah, biaya pelayanan lebih murah. Cuman pada saat kemudian di sini masyarakat, bagi kami pun dokter sangat terbantu dengan ada namanya BPJS. Dan ya BPJS 2 hari baru diobatin Pak. Enggak, kalau saya langsung saya operasi, kalau memang harus dioperasi ya Bang. Begitu? Ya. Jadi, dan pada kasus ini Abang saya kira kita mendorong. Jadi kasus di dalam institusi olahraga bukan hanya dokter saja Bang, tapi tenaga kesehatan. Jadi hati-hati, bukan dokter palsu saja, kemungkinan nakes palsu juga bisa terjadi. Jadi controlling, menilai kevalitan, keabsahan dengan melibatkan organisasi profesi itu menjadi satu poin yang sangat penting. Begitu. Ya. Oke, masih ada komentar terakhir? Masih ada kali? Sudah habis? Sudah yakin tidak akan ada lagi kondektur sebagai dokter selama 10 tahun di persepak bola Indonesia? Kalau gitu kita akhiri diskusi kita malam ini dan terima kasih kepada semua narasumber. Dan sebagai kesimpulan adalah bahwa dunia kedokteran kita masih sangat memprihatinkan. Masih banyak warga Indonesia yang kabur ke luar negeri untuk berobat, termasuk ke Singapura dan ke Penang. Apalagi dengan melihat kejadian tersebut, kondektur kenaik bis bisa menjadi dokter di 9 klub di Indonesia. Sangat memalukan. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 malam karena hostnya yang paling oke. Terima kasih. Silakan Pak, silakan. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.